Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mempersembahkan tentang pembuatan antena ground plane sederhana. Antena ground plane terdiri dari 4 sirip ini yang vertikal ke atas dan yang sirip ke samping sebanyak 4 buah. Antena ini dibuat dari bracket sirip anten yang di tengahnya bisa disambungkan dengan pipa besi. Untuk antena yang saya buat ini, saya menggunakan aluminium 8 mm. Untuk ukuran sebenarnya lubang bracket sirip antena ini mempunyai ukuran 10 mm atau 1 cm. Di mana saya sambungkan dengan kabel antena RG58 ke soket antena ini. Untuk penyambungannya untuk yang kabel serabut ini saya jepitkan di bagian salah satu sirip antena ini. Ini saya jepitkan kabelnya. Dan yang bagian tengah menuju ke bagian antena yang di atas. Untuk yang antena di atas ini menggunakan antena radio yang dilekatkan ke PCB yang dibolongi, dan antena saya pakai antena yang model bisa disekrup dari bawah sehingga melekat kuat. Kemudian saya lem bakar, saya lekatkan dengan bracket sirip ini. Saya lekatkan di bracket sirip ini untuk yang kabel bagian inner ini, bagian tengah ini ke bagian atas, untuk yang bagian serabut ke sirip antena ini, Kenapa saya untuk yang sirip ini memakai aluminium dan yang untuk atas pakai antena radio? Kita hitung dulu cara pembuatannya. Sebagai contoh, saya menggunakan frekuensi 456,780 MHz. 456,780 MHz. Kita ketahui bahwa kecepatan frekuensi bergerak di udara sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik cahaya atau frekuensi itu menempuh jarak 300 juta meter per detik atau 300.000 km per detik. Sedangkan rumus antena 1 lambda adalah 300 dibagi frekuensi. Sedangkan untuk antena ground plane itu menggunakan di masing-masing siripnya menggunakan rumus 1/4 lambda. Jadi 75 dibagi frekuensi. Untuk pergerakan frekuensi di
ruangan udara lain dengan di logam. Kalau di logam itu ada toleransi 0,95. Jadi menggunakan rumus 75 dibagi frekuensi dikali 0,95. Kita masukkan frekuensi sebagai contoh tadi itu 456,780. 75 dibagi 456,780 kali 0,95 sama dengan 0,164 kali 0,95 sama dengan 0,155 mm 0,155 meter atau 0,16 meter. Jadi kalau dibulatkan sama dengan 16 cm. 16 cm. Jadi untuk masing-masing siripnya ini adalah dihitung dari tekuan ini, dari tekuan bracket ini, bracket antena ini yang paling lurus dengan ini sepanjang 16 cm. Jadi 4 sirip antena ini sepanjang 16 cm. 16 cm. Untuk yang bagian atas, kenapa saya memakai antena radio? Kita sebagai toleransi SWR atau untuk mematchingkan anten, Kalau seumpama pakai aluminium, saya tidak bisa menggerakkan ke atas maupun ke bawah. Saya menggunakan antena radio biar bisa digerakkan ke atas dan ke bawah untuk mencapai pancaran terjauh. Atau matchingnya anten. Untuk cara mematchingkan anten, karena saya tidak mempunyai SWR, saya menggunakan alat buatan saya sendiri seperti tutorial video sebelumnya, yaitu cara mengetes antena radio, mengetes antena HT, di mana saya mengetes pakai tester sederhana, seperti ini. Untuk tester anten ini insya Allah akan saya sampaikan cara pembuatannya di video-video berikutnya. Untuk cara pembuatan tester antena HT sederhana sebagai pengganti SWR. Kita bisa juga membuat antena ground plane dari soket kasis SO239. Bentuknya seperti ini. SO239. Untuk jelasnya saya perlihatkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ini soket SO239. Soket SO239. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau membuat dengan menggunakan soket SO239 ini, untuk sirip-siripnya saya menggunakan kabel tembaga. Saya menggunakan kabel tembaga listrik. Ukuran 2 mili itu, 2 mili, ukuran 2 mili. Bisa menggunakan ukuran 1 mili, 2 mili atau 3 mili. Untuk perhitungannya sama, seperempat lambda. Masing-masing sirip seperempat lambda. Enaknya kita menggunakan soket SO239 ini, kita bisa langsung menyambungkan soket antena ini
langsung ke kabel ke soket SO239 ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa langsung disambungkan. Kalau memakai sirip antena, harus disambung lagi dengan sambungan kabel. Seperti ini. Bisa disambung lagi. Jadi terserah Anda, mungkin kalau mau praktek bisa menggunakan bracket sirip antena atau menggunakan soket kasis SO239. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kelemahannya yaitu untuk tingkat derajatnya 45 tegak lurus dari sirip antena 45 derajat. 45 derajat. Sama dengan ini, dengan bracket sirip antena ini. Kalau dipasang, begini. Ini tegak lurus 45 derajat. Kalau ini kita harus menyetel sendiri. Jadi kelemahannya nanti kalau kita ini berubah sendiri, misalnya ketekuk begini, gitu kan. Ya kan. Kita harus mengatur ulang sekitar 45 derajat. Ini untuk kelemahannya. Untuk keuntungannya tadi langsung bisa disambungkan. Kalau ini kerugiannya ya kita harus mencari bracket sirip antena ini. Harus mengelem, ya kan, harus menancapkan antena tersebut, harus menjepit, mensekrup gitu kan. Lain dengan menggunakan kasis SO239. Sekarang kita uji masing-masing. Sebelum kita uji, ada pertanyaan kepada saya. Bagaimana kalau kita menggunakan antena radio HT itu, kita beri kabel terus kita naikkan. Terus saya coba pada saat antena HT ini saya beri kabel dan saya beri soket. Kebetulan saya punya soket dari SMA female ke soket SMA male. Nah, itu saya solder dan saya kasih kabel. Pada saat saya tes itu sinyalnya hilang. Pada saat saya pegang bagian besinya, bagian yang groundnya itu, sinyal naik. Habis itu saya beri kabel, saya gantung dengan kabel serabut itu. Pada saat kabel itu arahnya lurus, sinyalnya hilang. Pada saat agak ke samping, sinyalnya kuat. Berarti sistem kerjanya sama dengan antena ground plane. Jadi memang antena ground plane ini bagus. Gitu. Dan bentuknya seperti ini yang saya buat. Gitu. Menggunakan antena HT. Ini untuk soket bagian bawahnya saya menggunakan bekas soket HT itu yang rusak. Dan antena Bafeng ini bila saya tinggal putar, maka jadilah antena ground plane dengan menggunakan antena HT. Sekarang kita coba satu-satu antara yang menggunakan antena radio yang menggunakan tembaga SO239 dan yang menggunakan antena HT di bagian atasnya. Untuk pengujian saya menggunakan seperti tadi yang saya sampaikan, menggunakan tester sederhana sebagai pengganti SWR. Saya coba dulu yang ini.
yang menggunakan antena radio, saya sambungkan dengan kabel antena. Pada saat pengujian, untuk kabel antena, jangan sampai posisi tergulung, jadi harus tergelar. Kabel itu harus tergelar. Seumpama kita mengetes antena ini langsung dengan kabelnya. Saya sarankan untuk pengetesan antena langsung dengan kabel yang akan dipasang, biar tidak merubah posisi naik turunnya anten. Saya sambungkan ke kabel antena yang sudah tergelar dan posisi jangan sampai tergulung. Saya menggunakan HT Baofeng BF 88S di frekuensi yang tadi dibuat. Setelah itu, PTT saya tekan, saya pancarkan. Nah, nampak lampu LED menyala. Lampu LED menyala. Lampu LED menyala. Biar agak gelap. Nah, di sini lampu LED menyala. Untuk penyetelan anten, ini karena sudah saya paten, kemarin waktu dibuat untuk repeater, sudah saya paten, saya solder. Sebenarnya bisa dinaik turunkan untuk mencari pancaran terjauh dari lampu LED ini. Pancaran terjauh di lampu tester ini. Dimana kalau yang sudah terjauh, kita patenkan dengan solder. Dengan timah disolder. Bisa dilihat ini pancarannya. Yang paling terjauh sedemikian. Lampu LED-nya bisa hidup. Sekarang kita tes yang menggunakan tembaga dengan pakai soket SO239. Saya pasang. Kalau ini langsung tidak menggunakan, kalau tadi menyambungkan pakai penyambung antena. Sama, pancarannya sama. Ini. Jadi menggunakan tembaga maupun menggunakan antena radio, yang penting perhitungannya pas, seperempat lambda semua, maka diperoleh pancaran yang sama dengan yang menggunakan antena radio itu. Yang penting perhitungannya sama. Sekarang saya akan menggunakan ground plane yang memakai antena HT, yang menggunakan antena HT di bagian atasnya. Kita coba. Saya pancarkan. Nampak lampu menyala agak dekat dengan anten. Jauh sedikit akan hilang. Jauh sedikit akan hilang. Jauh sedikit akan hilang. Jauh sedikit akan hilang. Jadi masih bagus dengan anten-anten sebelumnya. Jadi masih bagus dengan. Jadi setelah dibandingkan ini antara ketiga antena ground plane ini, untuk yang pertama yang menggunakan antena radio di bagian atasnya sama dengan menggunakan tembaga menggunakan soket SO239. Pada saat menggunakan antena HT ini sinyalnya hampir 50% berkurang. Jadi bisa disimpulkan untuk pancaran watt HT, pancaran HT, RF HT itu masih bagus menggunakan antena radio atau menggunakan tembaga. Ingat bahwa frekuensi
merambat di bagian luar logam, lain dengan listrik yang berjalan pada semua badan tembaga tersebut. Tapi kalau frekuensi itu bergerak di luar logam tersebut. Untuk perhitungan, bila Anda bingung untuk menghitung 1/4 lambda, 5/4 lambda atau gimana, kita bisa menggunakan aplikasi di smartphone Android. Nama aplikasinya adalah Antenna Tool. Antenna Tool akan saya tunjukkan aplikasi untuk menghitung panjang antena secara cepat. Nah, di sini ini adalah di Android, di HP saya, di HP Android saya menggunakan juga perhitungan menggunakan Antenna Tool yang bisa di-download di Play Store secara gratis. Bisa di-download di Play Store secara gratis. Saya ketik 456.780. Di antena dipol, di bagian vertikal, di antena vertikal nampak 1/4 vertikal sama dengan 0,16 meter. Jadi sama dengan hitungan yang tadi. Ini bisa menghitung antena Yagi, bisa diketahui drivennya, reflektor, bisa menghitung antena dipol, dipolnya berapa, gitu. Dan bisa menghitung antena-antena lain seperti antena 1/8 vertikal, 3/8, 5/8 lambda, dan banyak lain-lainnya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi gratis di Android, bisa di-download di Play Store, yaitu Antenna Tool. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan antena ground plane sederhana, cara menghitungnya dan cara mengetesnya. Untuk video selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan tentang pembuatan antena dipol, pembuatan tester antena HT secara sederhana, dan cara mengubah tone DTMF di HT Baofeng UV5R. Contohnya seperti, sebentar. Contohnya seperti ini. Nah, itu nanti akan saya sampaikan tentang mengubah PTT ID namanya, PTT ID. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, terima kasih.